Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke brosis, bayangin gini deh. Kadang kita mikir ngejauh dari dia tuh udah paling sakti. Kayak semacam hukuman paling nyakitin. Kamu kira kalau kamu ngilang, dia bakal hancur, bakal ngerasa sepi sampai nangis di pojokan kamar tiap malam. Tapi nih ya, kenyataannya nggak seindah drama TikTok. Banyak cewek atau cowok juga tuh udah kebal, udah sering banget lihat yang kayak gitu. Bahkan kadang mereka udah siap dari awal. Jadi pas kamu ghosting, itu bukan bom. Itu cuma sunyi. Kamu pikir diem itu bikin dia nyesel? Nggak juga bro sis. Emang bener sih, no contact bisa ngilangin berisiknya drama. Tapi itu nggak langsung bikin harga dirinya runtuh. Nggak otomatis bikin dia kepikiran terus. Karena intinya bukan soal dia, tapi soal kamu. Kamu tuh tulus, all in, udah kasih waktu, tenaga, hati kamu buat dia. Terus dia cabut gitu aja. Ninggalin kamu ngerasa kayak, gue kurang apa sih? Emang goyang gue kurang ngegigit gitu. Dan itu bukan luka men, itu alarm, tanda bangun. Bukan saatnya kamu mikir gimana balas dendam, atau berharap dia balik. Tapi gimana caranya jadi versi kamu yang diemnya aja udah berasa kayak aura bos besar. Yang diemnya bukan karena capek ngomong, tapi karena kamu udah paham. Kamu nggak perlu ngejelasin apa-apa ke siapa-siapa. Kita nggak ngomongin soal no contact doang. Kita lagi ngebongkar ulang pola pikir, ngebangun ulang mental, biar ada energi baru yang bikin dia mikir dua kali kenapa bisa ngelepas kamu dulu. Ini bukan soal drama, ini ketenangan vibes. Di sini kita bakal bahas gimana cara ngeremukin egonya, tanpa harus ngangkat satu jari pun. Jadi, kalau kamu udah capek dihantui bayangannya, kalau kamu siap bangkit dan ngebales dengan elegan, like dulu dong videonya. Subscribe, nyalain loncengnya, dan komen di bawah. Gue bangkit dari penolakan. Oke, let's break it down guys. Nah, lanjut ya gengs. Dengerin baik-baik. Step pertama nih, kamu harus bakar ilusi kamu sendiri. Serius. Kamu tuh sebenarnya bukan sedih karena kehilangan dia, tapi sedih karena kehilangan versi dia yang kamu ciptain sendiri di kepala kamu. Versi halu, versi ideal, versi dia yang seolah-olah perfect, yang ngomongnya manis, nyentuh hati, yang mungkin pernah janji mau bareng sampai tua. Tapi, itu cuman versi yang kamu bangun sendiri dari rasa sayang, harapan, dan keinginan kamu buat ngerasa dicintai sepenuhnya. Realitanya, coba kamu ingat lagi. Dia ninggalin kamu gitu aja tanpa penjelasan. Suka ngasih harapan palsu tapi nggak ada aksi. Main jadi korban terus padahal dia yang main ke tempat lain. Bahkan mungkin udah gandengan sama orang baru pas kamu masih ngebet nahan luka. Bener nggak? Itu bukan cinta cuy. Itu bukan kesetiaan. Itu ego doang. Dan tiap kali kamu buka chat lama, scroll foto-foto lama, atau flashback ke momen-momen manis yang ternyata palsu, kamu sebenarnya lagi ngasih dia panggung. Ngasih dia power yang udah nggak layak dia pegang. Jadi ini langkah awal buat ngeremukin egonya. Bakar tuh bayangan palsu yang kamu simpen. Karena selama kamu masih nganggep dia itu, wah, spesial, atau yang bikin kamu ngerasa kehilangan banget, dia menang. Sementara kamu malah stuck. Orang yang kuat tuh bisa ngelihat kenyataan apa adanya, bukan yang dia pengen lihat. Berhenti nyembah imajinasi kamu sendiri. Fantasi itu bukan cinta, itu jerat. Dan pas kamu akhirnya bisa mandang dia tanpa efek baper, kamu bakal lihat semua kekurangan yang dulu kamu tutup-tutupin. Kamu bakal sadar, dia bukan jodoh, dia guru. Dan pelajarannya, stop jatuh cinta sama potensi. Jangan romantisin hubungan yang toksik. Dan mulai hargain diri kamu sendiri lebih dari rasa keterikatan itu. Bakar ilusi itu. Karena di balik abu-abu itu, ada kebenaran yang nyelamatin kamu. Dia nggak ngerusak hati kamu. Dia nunjukin kalau kamu belum punya batasan buat diri kamu sendiri. Oke, lanjut ya gengs. Poin kedua nih yang nggak kalah penting. Jadi orang yang nggak bisa dijangkau. Nih ya, no contact doang tuh udah kayak pasaran saat ini. Udah kayak SOP putus cinta. Siapa aja bisa kok ngilang, ngeblok, mute, atau jalan pergi tanpa kabar. Tapi itu bukan power, itu standar. Kalau kamu bener-bener mau ngeremukin egonya, kamu harus naik level. Harus jadi versi kamu yang bukan cuman nggak bisa dihubungi jari, tapi juga nggak bisa disentuh emosinya. Maksudnya gimana? Gini. Stop bocorin perasaan kamu lewat story. Stop bikin caption quotes galau yang seakan-akan nyindir dia. Stop update yang ujung-ujungnya pengen dilihat dia. Karena faktanya nih,
Selama dia masih bisa ngerasa kamu peduli, dia masih punya kendali. Selama kamu masih ke-trigger sama post dia, sama nama dia nongol di notif, atau bahkan masih ngarep dia ngecek kamu balik, ya udah, dia menang. Dan ingat, orang yang tenang itu nggak main buat kalah. Jadi gimana caranya jadi unreachable? Kamu harus berhenti reaktif dan mulai jago soal detachment. Bukan berarti kamu jadi dingin beku kayak es batu, tapi kamu belajar buat pegang kendali. Kamu nggak kepoin dia, nggak tanya-tanya ke teman-teman. Dan yang paling penting, lo nggak ngasih dia tempat buat tinggal gratis di kepala kamu. Karena yang dia pengen jebol itu bukan rumah kamu, bukan handphone kamu, tapi ketenangan kamu. Dan percayalah brosis, orang yang biasa dapat atensi itu paling nggak bisa kalau dianggurin. Mereka haus respon, walaupun responnya negatif. Tapi pas kamu bener-bener hening, tanpa ada sisa-sisa emosi, tanpa ada drama, itu lebih nyiksa. Itu momen dimana rasa penasaran mulai nyerang. Itu saat egonya mulai retak. Bukan karena kamu ngilang, tapi karena kamu nggak peduli lagi. Jadi unreachable itu bukan sekadar kamu off dari radar, tapi kamu jadi misteri. Dia nggak tahu kamu lagi mikir apa, ngerasa apa, atau lagi ngapain. Dan misteri itu magnet banget. Dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya gue segitu ngaruhnya nggak sih buat dia? Nah di situ peran berubah. Di situ kamu naik. Lanjut lagi nih gengs. Poin ketiga, kamu harus jago nguasain kehampaan. Banyak orang tuh takut banget sama yang namanya sepi. Mereka nganggap itu kayak ruang tunggu, nunggu sampai dia ngechat duluan, sampai dia nyesel, sampai dia balik minta maaf. Padahal mindset kayak gitu tuh bukan sabar. Itu lemah yang disamarkan. Kalau kamu mau bener-bener ngebalik keadaan, kamu nggak cukup cuman bertahan di sepi. Lo harus nguasain sepi itu. Kamu ubah kekosongan itu jadi wilayah kamu. Bukan tempat pelarian, tapi markas kamu buat upgrade diri. Orang yang punya jiwa ketenangan tuh nggak lari dari sepi. Justru dia duduk nyaman di situ, jadi raja di dunianya sendiri. Karena disitulah, di tengah sunyi itu, transformasi asli dimulai. Bukan di tengah drama, bukan pas debat panas, bukan di fake closure yang cuma bikin makin bingung. Tapi di ruang hening yang nggak ada distraksi, nggak ada validasi, nggak ada dopamin, disitulah kamu ketemu sama diri kamu yang paling real, yang masih luka, yang perlu dibangun ulang, yang selama ini nggak pernah benar-benar dimengerti sama dia. Dan disitulah letak kekuatan kamu. Sementara dia mungkin sibuk ngedistraksi diri, ngejar atensi, atau pura-pura fine-fine aja, kamu malah lagi ngulik dalam. Lagi ngerakit disiplin, makin tajam, makin fokus. Sepi kamu jadi tempat gym mental, jadi kuil kamu sendiri, jadi medan perang buat upgrade, jadi versi terbaik kamu. Karena orang yang bisa duduk nyaman tanpa apa-apa, nggak dapat perhatian, nggak dapat validasi, nggak dapat pelukan manis, itu adalah orang yang bisa jadi apa aja. Ngerti nggak? Master the void tuh artinya bukan nunggu dia nyadar, tapi kamu mulai fokus ke proses kamu sendiri. Ngelepas bukan cuma dari dia, tapi dari ketergantungan kamu sama siapapun, buat bikin kamu ngerasa utuh. Gerak kamu jadi beda, omongan kamu makin dikit tapi dalam, mata kamu ngamatin lebih jeli. Kamu bangun dalam diam, tapi progres kamu keras banget sampai dunia nanti bakal mikir, ini orang ngapain aja sih kok bisa jadi segini gila? Dan percaya deh, dia bakal ngerasain itu. Bukan dari chat, bukan dari updatean, tapi dari energi kamu yang udah berubah. Yang dulunya nyari dia di tiap detik sepi, sekarang kamu justru pakai sepi itu buat jadi monster. Oke gengs, sekarang masuk ke poin keempat, efek cermin. Nih ya, kamu nggak bakal ngeremukin egonya cuma dengan jelasin diri kamu. Kamu nggak perlu ngomong panjang lebar buat bikin dia ngerti. Cara paling elegan, kamu jadi cermin. Cermin yang nggak bisa dia hindarin, yang nunjukin semua pilihan dia sendiri, mentah-mentah, tanpa sensor, tanpa dramatisir. Karena kebanyakan orang tuh malah nyari closure, bikin paragraf panjang, ngeluarin isi hati, sampai ngelepas celana, berharap dia ngerti. Padahal itu bukan power, itu nyerah. Itu kayak kamu ngemis validasi. Dan tahu nggak? Justru itu yang bikin egonya makin gede. Kalau kamu bener-bener mau bikin dunia dia goyang, jangan omong banyak. Kamu diem, biarkan sunyi yang ngomong. Biarkan konsekuensi dari pilihan dia sendiri yang nyambit dia balik. Begitu kamu berhenti ngejar, dan kamu mulai ngacain energi dia ke dia lagi, situasinya berubah total.
dia jadi harus ngadepin dirinya sendiri. Atensi yang biasanya dia nikmatin, hilang. Drama yang dulu dia pakai buat ngontrol kamu, udah nggak works lagi. Sekarang yang tersisa cuman keputusannya sendiri dan kehadiran kamu yang tenang, dingin, dan nggak bisa dia sentuh lagi. Inilah yang disebut efek cermin. Kamu nggak lagi reaktif. Kamu udah jadi konsekuensi. Bukan karena dendam, tapi karena kamu punya harga diri. Kamu nggak kasih bahan buat debat. Nggak ada yang bisa dia pelintir. Nggak ada orang yang bisa disalahin. Cuman dirinya sendiri yang dia lihat. Dan lama-lama, rasa sadar itu mulai masuk. Pelan-pelan egonya retak. Karena dalam hati kecilnya, dia tuh sebenarnya ngarep kamu bakal patah. Bakal nyari dia lagi. Bakal sabar nungguin. Tapi kamu enggak. Kamu malah tumbuh, berkembang, dan diam-diam udah naik level tanpa butuh dia buat lihat. Dan itulah momen dia mulai ngerasa nyesel, mulai kepo, mulai ngerasa insecure. Dan bagian paling epic, kamu nggak maksa itu terjadi. Kamu cuma nunjukin pantulan dari diri dia sendiri. Dan itu yang nggak bisa dia hadapin. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia gengs, masuk ke poin kelima. Cabut semua validasi. Dengerin baik-baik, ego tuh hidupnya dari atensi. Makin kamu kasih reaksi, makin kamu nunjukin kalau kamu masih peduli, makin gede tuh ego. Makanya meskipun dia udah pergi, kadang masih aja ngorbit. Like postingan kamu, nontonin story, ngechat random kayak, lagi apa? Jangan kejebak bro sis. Itu bukan rasa sayang, itu bukan kangen. Itu cuma ngecek masih punya kontrol nggak nih gue. Dan di sini nih, banyak banget yang jatuh. Masih ngasih validasi secara nggak sadar. Upload foto cakep hoping dia ngelirik. Bikin story sok cool biar dia nyesel. Ngepost quote sindiran tipis-tipis. Tapi tiap gerakan kayak gitu tuh sebenarnya ngasih sinyal. Lo masih penting buat gue. Padahal kalau kamu pengen ngancurin egonya, kamu harus matikan suplai validasinya. Tapi ingat, bukan dengan marah, tapi dengan cuek total. Setiap like, setiap reaksi, itu kayak kamu ngasih transfer energi. Dan dia udah narik terlalu banyak. Limitnya udah jebol. Lo nggak ngutangin dia closure. Kamu nggak perlu ngumumin glow up kamu ke dunia. Diam dan kesuksesan kamu udah cukup jadi statement. Kamu bukan lagi main buat pamer. Kamu jalan kayak orang yang waktunya terlalu mahal buat dibuang cuma buat ngasih update ke masa lalu. Nah di sini nih, egonya mulai kelaparan. Karena dia mulai nyadar, kamu nggak acting keren, lo emang udah naik level beneran. Dan dia udah bukan penontonnya lagi. Kamu juga nggak lagi berusaha bikin dia cemburu. Kamu cuma udah selesai aja, udah berhenti bagi-bagi energi gratisan. Dia dulu yang minta jarak, kasih dia, sekalian sama kosongnya dilupain. Dan makin dalam kamu tenggelam di power kamu yang tenang itu, makin rapuh egonya. Karena tahu nggak yang lebih nyakitin daripada dimarahin? Yup, dianggap nggak relevan. Saat dia lihat kamu udah bener-bener nggak peduli, bahkan nggak mikirin dia lagi, itu saat dimana egonya remuk. Karena sekarang, dia bukan lagi pusat semesta kamu. Bahkan buat disebut aja, udah nggak layak. Oke gengs, sekarang masuk ke poin ke-6. Ubah rasa sakit jadi kekuatan. Dengerin nih ya, rasa sakit yang kamu bawa itu bukan kutukan. Itu bahan mentah. Kamu punya dua pilihan. Mau kamu simpen sampai busuk di dalam diri kamu, atau kamu lebur, kamu tempa, jadi sesuatu yang nggak bisa dihancurin. Banyak orang tuh kebiasaan ngendok di reruntuhan. Muter terus nanya, kenapa gue? Tapi yang tenang mah nggak main drama. Dia langsung nanya, oke, terus sekarang gue harus ngapain? Kalau kamu beneran mau ngancurin egonya, kamu gunain rasa sakit itu buat dorongan kamu naik level jadi versi paling gila dari diri kamu. Karena orang yang paling bahaya tuh bukan yang patah hati terus ngemis balikan, tapi yang pakai patah hatinya buat jadi obsesif, tapi ke diri sendiri. Ngegas di gym, fokus ke kerjaan, ngilang ke dunia yang penuh disiplin. Dan api yang nyala, boleh aja dia yang nyulut, tapi jangan kasih dia kredit. Kasih dia jarak. Karena orang yang keluar dari proses itu jadi lebih tajam, lebih dingin, lebih solid. Sekarang dia udah nggak cinta karena butuh. Dia cinta karena milih. Dan transmutasi ini bukan buat bikin dia mikir, ih dia berubah, tapi bikin dia nyadar. Gua nggak berhasil ngancurin dia, malah gue yang bikin dia jadi monster keren begini. Semua hinaan, semua ghosting,
Semua drama kamu jadiin bahan bakar. Kamu angkat beban lebih berat, mikir lebih tajam, buang gangguan, dan tiba-tiba dia nggak cuma nyesel ninggalin kamu, dia nyesel karena ngeremehin kamu. Ini bukan cuma glow up, ini udah jadi elemen alam. Kamu jadi kayak badai, tenang, terarah, dan udah bukan di level yang bisa dia sentuh lagi. Bukan karena kamu ngilang, tapi karena kamu udah naik ke level yang dia nggak bisa ikutin. Nah, lanjut ke poin ke-7. Jadi sosok yang nggak bisa digantiin. Nih ya, kenyataan pahit. Kebanyakan putus tuh nggak langsung menyentuh perasaannya. Dia ninggalin kamu sambil mikir, pasti ada yang lebih oke. Mikir kamu tuh cuma nama yang bakal gampang dilupain, kayak ganti baju. Nah, di situ kamu serang balik. Tapi bukan pakai kata-kata, pakai perubahan. Kamu pengen bikin egonya remuk? Jadiin diri kamu sosok yang nggak bisa digantiin. Siapapun yang dia samperin abis kamu, bakal selalu dibandingin sama kamu. Dan ini bukan tentang pamer duit atau nyari status biar bikin dia iri. Itu murahan, brosis. Ini tentang jadi pribadi yang saking fokus dan berharga, sampai aura kamu tuh susah ditiru. Jadi orang yang disegani tanpa harus ngomong keras. Yang gak goyah sama tekanan. Yang bawa ketenangan kayak senjata, dan pakai disiplin kayak armor. Coba pikir, seberapa banyak sih orang yang bisa tahan gak drama, gak ngemis perhatian, gak kecanduan validasi? Dikit banget. Nah, di situ kekuatan kamu. Saat dia masih bolak-balik sama orang yang energinya copy-paste, kamu udah jadi sesuatu yang langka, autentik, susah digapai. Ini bukan tentang berubah jadi orang lain. Ini soal jadi diri kamu yang sebenarnya, yang selama ini ketutupan bayangan dia. Dia tuh badai yang bikin kamu bangun. Dan sekarang, tiap dia scroll, tiap dengar nama kamu, tiap lihat kamu berkembang, boom, dia sadar. Dia bukan cuma kehilangan pacar. Dia kehilangan sosok yang sekali seumur hidup. Dan kamu ngapain? Kamu terus jalan. Kamu nggak pamer. Kamu nggak posting kode. Kamu hidup total. Bebas. Sampai akhirnya, absennya kamu justru jadi lebih berat daripada kehadiran kamu dulu. Nah ini dia gengs. Masuk ke poin ke-8. Bangun identitas baru, tapi diam-diam di balik layar. Nggak semua hal harus diumbar. Kamu nggak evolve di depan kamera. Kamu berkembangnya tuh pas nggak ada yang nonton, pas nggak ada likes, nggak ada tepuk tangan, cuman kamu sama gelapnya proses. Dan justru, disitulah transformasi paling asli terjadi. Bukan di kolom komentar, bukan di feed, tapi di saat kamu udah nggak punya apa-apa buat dibuktiin. Dan kamu tetap jalan terus, gaspol tanpa sorotan. Kalau kamu mau beneran ngeremukin egonya, stop deh usaha buat dilihat. Mulai sekarang jadiin diri kamu layak dirinduin. Karena banyak orang tuh gagal di sini. Masih pengen dia notice perjuangan kamu. Masih pengen dia nyesel sambil ngeliat update kamu tiap hari. Akhirnya, mereka posting hal-hal yang kesannya, gua udah move on loh. Padahal dalamnya masih pengen dilihat. Dan itu bukan kekuatan, brosis. Itu perform. Dan perform itu lemah. Kamu nggak perlu dia ngeliat kamu udah makin keren. Kamu cukup jadi versi kamu yang saking berbeda dan keren. Sampai saat dia denger nama kamu lagi, dia mikir, hah, itu yang dulu? Orang yang hebat tuh bangun diam-diam, karena tujuannya bukan balas dendam, tapi kelahiran ulang. Kamu potong semua distraksi. Kamu bikin sistem hidup kamu sendiri. Disiplin mulai dari tidur, makan, pikiran, sampai tujuan hidup. Dan semua itu kamu lakuin tanpa butuh tepuk tangan. Karena pas identitas kamu udah rooted ke siapa kamu sebenarnya, bukan ke siapa yang kamu pengen impress, di situ kamu jadi nggak bisa digoyang. Dan lucunya nih ya, pas kamu udah nggak usaha buat dilihat, justru disitulah orang mulai nyadar. Dia bakal ngerasain perubahannya, bukan dari story kamu, tapi dari omongan teman-teman, dari vibe kamu yang beda. Dari aura yang cuma bisa keluar dari orang yang udah evolve lewat sunyi. Sampai akhirnya, dia nggak ngenalin kamu lagi. Dan ya, emang itu tujuannya. Ini bukan sekedar balas dendam, ini kebangkitan. Dan sorry to say, dia nggak dapat undangan buat chapter 2 kamu. Nah, poin ke-9, biarin dia nonton dari kejauhan. Nggak perlu kamu blok. Nggak usah juga kamu sembunyiin hidup kamu. Biarkan dia ngintip, dari jarak yang udah nggak bisa dia samperin lagi. Di situ letak sengatan paling manis. Bukan petty, ini strategis. Kamu udah bangun ulang semuanya. Kamu udah lepas, udah jadi versi yang unreachable. Dan sekarang, dia cuma bisa duduk di luar, ngeliat kehidupan baru kamu, sambil pelan-pelan nyadar.
dia udah nggak masuk di situ lagi. Ingat, orang itu suka ngarep apa yang udah nggak bisa mereka kontrol. Dulu pas kamu gampang diakses, dia santai. Tapi sekarang, dia harus nonton dari jauh. Dan di situ tuh, egonya mulai ngunyah dirinya sendiri. Bukan karena kamu nyindir, bukan karena kamu coba bikin dia jealous, tapi karena kamu jadi sosok yang dulu dia kira nggak bakal bisa berubah. Dan kamu buktiin, kamu nggak butuh validasi dia buat berkembang. Kuncinya satu, subtle. Kamu nggak perlu pamer, nggak usah poster strap, nggak usah kasih kode. Kamu cukup hidup di frekuensi yang beda. Post project kamu, bukan selfie basah di gym. Share pola pikir, kedamaian, progres. Bukan buat flexing, tapi buat mimpin. Karena sekarang kamu hidup buat misi, bukan buat memori. Dia bakal ngeliat kok. Mungkin nggak hari ini, mungkin nggak minggu depan. Tapi akan scroll. Akan dengar nama kamu lagi, akan kepo. Dan saat itu terjadi, diam kamu bakal terasa beda. Bukan karena kamu hilang, tapi karena hasil kamu sekarang udah kelihatan jelas. Dan dia sadar, dia udah nggak ikut di pertumbuhannya. Dan kamu nggak ngejar, nggak ngontak, nggak drama. Kamu stay di jalur kamu, konsisten, sementara egonya mulai retak dari belakang. Itu power. Itu cara kamu menang, tanpa harus ngomong sepatah kata pun. Oke gengs, kita masuk ke penutup yang paling nyentil. Poin ke-10. Maafin bukan buat damai, tapi buat jadi kuat. Dengerin ya, maafin itu bukan berarti kamu lemah, bukan berarti ngebebasin dia dari tanggung jawab, atau pura-pura nggak pernah disakitin. Justru sebaliknya, maafin tuh level tertinggi dari gua udah nggak terpengaruh sama kamu lagi. Dan itu pukulan telak buat egonya. Karena nggak ada yang bikin seseorang makin hancur selain disambut sama ketenangan total dari orang yang dia kira bakal benci selamanya. Tapi ingat, kamu maafin tuh bukan buat dia. Kamu maafin buat diri kamu sendiri. Biar kamu bisa lepas dari semua beban, semua amarah, semua drama yang bikin kamu stuck di loop yang itu-itu aja. Karena kalau kamu masih nyimpen dendam, berarti kamu masih keiket, masih ngasih tempat buat dia di kepala kamu, tanpa bayar sewa. Dan itu yang egonya pengen. Kamu tetap nyangkut, tetap kepikiran, tetap ngerasa disakiti. Tapi orang yang udah jadi versi dewasa dari dirinya sendiri bakal milih buat maafin bukan karena gampang. Tapi karena dia udah nggak mau ada siapapun yang ngendaliin emosinya. Kamu nggak perlu maafin terus nyapa. Nggak usah juga maafin sambil nyari closure. Kamu cukup maafin dan jalan terus. Nggak usah rame, nggak usah minta tepuk tangan. Dia ekspektasi kamu bakal dendam, bakal ngirim sindiran, bakal benci seumur hidup. Tapi pas kamu ngasih dia ketenangan, nunjukin bahwa kamu udah selesai, bukan karena benci, tapi karena udah naik kelas, nah di situ tuh, dia bakal kena mental. Penyesalan tuh nggak datang dari teriakan, tapi dari keheningan. Ini adalah momen full circle kamu. Kamu bukan orang yang pahit. Kamu bukan orang yang rusak. Kamu adalah orang yang jadi lebih baik. Dan sekarang, dia nggak cuma keluar dari hidup kamu, tapi juga dari isi kepala kamu. Inilah yang namanya lepas beneran. Ini yang disebut penyembuhan. Kamu bangkit, bukan buat balas dendam, bukan buat show off. Tapi karena kamu sadar, nggak ada yang pantas bikin kamu jatuh 2 kali. Dan kamu udah sampai di ujungnya. Itu sendiri udah bukti kamu luar biasa. Lo di sini bukan buat ngeratapi. Kamu nggak di sini buat ngejar siapa-siapa. Kamu di sini buat bangkit, buat bangun ulang, buat jadi versi yang seharusnya dari diri kamu. Karena dari awal, ini bukan soal dia, nggak pernah soal dia. Ini soal kamu. Ingat lagi siapa diri kamu sebenarnya pas semua topeng udah jatuh, pas semua keramaian udah hening. Kamu pikir dulu no contact itu udah cukup. Tapi sekarang kamu ngerti, yang sebenarnya bikin kamu kuat tuh pas kamu jadi nggak tersentuh. Jadi biarin dia penasaran. Biarin dia scroll, biarin dia tenggelam di sunyi yang kamu ciptain. Sementara dia sibuk main drama, kamu main strategi. Dia nyari pengakuan, kamu nyari makna. Dia lihat ke belakang, kamu fokus ke depan. Ini soal jadi orang yang gak butuh dipilih, karena kamu udah milih diri kamu sendiri duluan. Inilah era kamu. Era yang dibangun dari diam, fokus, dan harga diri yang gak bisa ditawar. Bawa ini semua pakai disiplin. Tunjukin lewat tindakan. Dan jangan pernah lagi biarin siapapun nyamain bisa ngakses kamu sama berharga buat kamu. Kamu nggak rapuh, kamu bukan rusak,
kamu lahir ulang. Dan inget ya, dia tuh nggak kehilangan kamu pas dia ninggalin. Dia kehilangan kamu pas kamu udah nggak nengok lagi. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.